warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Budiastuti, SKM Epid. Saya adalah dosen Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai syarat sertifikasi, kami diwajibkan untuk membuat video pembelajaran sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Epidemiologi dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4, yang merupakan mata kuliah wajib program studi kesehatan lingkungan. Adapun deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini mengkaji konsep penyebab penyakit, riwayat alamiah penyakit, dan konsep screening. Mata kuliah ini juga mengkaji agen penyakit, termasuk di dalamnya agen biologi, kimia, dan fisik. Ukuran dalam epidemiologi yaitu ukuran frekuensi penyakit, ukuran asosiasi, dan ukuran dampak. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai desain studi penelitian yang biasanya digunakan dalam ilmu epidemiologi, yaitu desain penelitian deskriptif dan analitik, baik observasional dan eksperimental. Oleh karena itu, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu ada 2. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi permasalahan penelitian bidang kesehatan lingkungan, mendesain penelitian di bidang kesehatan lingkungan, melaksanakan penelitian di bidang kesehatan lingkungan, menganalisis hasil penelitian, dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kesehatan lingkungan. CPL yang kedua adalah mampu mengidentifikasi permasalahan bidang kesehatan lingkungan, memahami, mengaplikasikan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan lingkungan, menyusun perencanaan strategis untuk intervensi, mengaplikasikan konsep manajemen dalam pengelolaan program kesehatan lingkungan, melakukan advokasi bidang kesehatan lingkungan, dan mengaplikasikan konsep kepemimpinan dalam mengelola program kesehatan lingkungan. Nah, CPL ini diturunkan dalam CPNK, yaitu ada 4. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep epidemiologi, yang kedua adalah mampu menjelaskan tentang agen lingkungan, yang ketiga adalah mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan ukuran epidemiologi, dan terakhir adalah mampu menjelaskan dan membedakan jenis metode penelitian. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar epidemiologi, kemudian konsep penyebab penyakit, konsep host agent dan environment, konsep riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan, screening dalam epidemiologi, dan melakukan perhitungan validitas tes. Selanjutnya yaitu materi terkait agen biologi, agen kimia, dan agen fisik, ukuran frekuensi penyakit, ukuran dampak potensial, dan metode penelitian. Selanjutnya, metode penelitian ini termasuk di dalamnya studi laporan kasus dan serial kasus, studi ekologi, studi cross-seksional, studi kasus kontrol, studi kohort, dan studi intervensi atau eksperimental. Pembelajaran ini akan berlangsung selama 16 pertemuan, yaitu dalam 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung CPL dan CPNK program studi S1 Kesehatan Lingkungan. Proses pembelajaran mata kuliah ini akan dilaksanakan secara tatap muka dan juga tatap maya melalui platform Zoom dan juga e-learning Universitas Sriwijaya. Interaksi dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini dapat terlihat dari metode pembelajaran yang digunakan, yaitu melalui ceramah, yang kedua melalui diskusi kelompok dan presentasi, serta studi kasus. Adapun sistem penilaian mata kuliah, itu ada 4 pokok penilaian. Yang pertama adalah nilai tugas 25%, nilai kuis 10%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran saya secara daring melalui Zoom Meeting sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, berarti ya semuanya siap ya untuk kita melanjutkan perkuliahan kita. Baik, teman-teman sekalian, kita udah masuk ke materi ke-9 ya.
Kalau di pekan lalu kita udah melaksanakan UTS, ya, berarti Ibu yakin nih kalian semuanya masih pada em, mengingat gitu ya, terkait dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, sedikit mereview kembali terkait materi yang sudah pernah kita ambil, kita pernah sampaikan, yaitu terkait dengan agen penyebab penyakit. Ada yang bisa memberikan sedikit em, review agen penyebab penyakit itu apa sih? Apa aja? Izin Bu, Ya, silakan Ari. mungkin dari agen penyebab penyakit itu terbagi menjadi tiga, di mana agen biologi, kimia, dan fisika Bu. Oke, baik. Jadi ada tiga jenis ya. Ada agen biologi, ada agen kimia, dan ada agen fisik. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu. Agen biologi itu apa beserta dengan contohnya? Saya, Silakan. Bu, Ya, silakan. Silakan Anissa. mikroorganisme atau makhluk hidup kecil yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur, atau mikroba tuberkulosis sebagai agen penyebab penyakit tuberkulosis. Oke, baik. Nah, selain agen biologis, ada agen kimia dan ada agen fisik tadi. Nah, agen kimia, ada yang bisa memberikan review sedikit sebelum kita masuk materi hari ini? Izin Bu, saya Ibu. Ya, silakan Adel. Um, Agen kimia yang saya ketahui itu merupakan salah satu senyawa yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bila terpapar dalam dosis tertentu atau dosis yang besar, Ibu. Terus contohnya itu ada di pestisida dan insektisida yang toksik yang dapat mempengaruhi sistem syaraf, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Adel untuk sedikit reviewnya terkait agen kimia. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini terkait dengan ukuran frekuensi penyakit ya. Tujuan pembelajaran ya untuk materi pada sesi hari ini yaitu di akhir pembelajaran mahasiswa mampu untuk bisa membedakan antara apa itu insiden dan apa itu prevalence. Perbedaannya di mana gitu. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu untuk dapat menghitung angka insiden dan angka prevalensi dari suatu penyakit ya. Kemudian selanjutnya adalah em, kita masuk di sini ya. Jadi kalau dalam ilmu epidemiologi, kita kan belajar mengenai bagaimana sih distribusi dari satu kejadian penyakit ya. Nah, pendistribusian ini kita menghitung nih, ya, menghitung berapa sih besaran dari suatu kejadian penyakit. Yang biasanya kita menghitungnya dengan perhitungan sederhana sebenarnya ya. Jadi kalau kalian dulu belajar di bangku sekolah itu ada angka proporsi, ada angka rate, dan angka rasio. Jadi sebenarnya perhitungan ini adalah perhitungan dasar yang kita gunakan dalam menghitung besaran kejadian satu penyakit. Seperti itu. Ya. Kemudian perbedaannya di mana? Jadi sebenarnya tiga angka ini adalah kita membandingkan ya, perbandingan antara dua nilai gitu ya. Kita masuk dulu di bagian proporsi ya. Eh, Numerator, kalau kita ngomongin perbandingan, itu ada perbandingan antara numerator dan denumerator gitu ya. Jadi numerator itu menggambarkan jumlah event ya, event atau kejadian atau dalam ilmu kesehatan kita bisa mengatakan bahwa kejadian satu penyakit ya ataukah masalah kesehatan di pada periode waktu tertentu. Sedangkan denominatornya itu menggambarkan em, sedangkan denominatornya itu menggambarkan populasi atrisnya gitu ya, di mana kejadian itu terjadi. Jadi, kalau kita ngomongin proporsi, denumerator itu selalu menjadi bagian dari numerator selalu menjadi bagian dari denumeratornya gitu ya. Eh,
Jadi kalau misalnya nih di kelas ini misalnya ya, ada berapa orang kita nih? Misalnya ada 20 orang gitu ya. Ada 20 orang total populasi. Itu kita sebut sebagai denumerator gitu. Dan ada eh, misalnya kita mau melihat proporsi laki-laki misalnya. Dari 20 orang ini ada 2 orang laki-laki gitu. Ya, berarti proporsinya adalah 2/20 ya. Nah, contohnya kita lihat di sini. Sehingga eh, nilai proporsi itu selalu berkisar antara 0 dan 1. Jadi kalau misalnya saya mau melihat berapa sih proporsi laki-laki, maka misalnya ada 2 orang nih, ada Ari dan ada Andi misalnya ya di kelas ini ya, dibagi 20 total populasinya. Maka nilai proporsinya adalah 0,1. Proporsi ini kalau kita kalikan kita sebut sebagai persentase. Ya, oke. Mungkin kita coba lihat di sini ya. Nah, ini contohnya. Misalnya proporsi kejadian diare pada balita, misalnya ya. Hmm. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, proporsi untuk balita yang mengalami diare, ya, berarti ada, bentar ya, Ibu coba cek. Di sini ada proporsi yang mengalami diare, ya. Jadi ada 500 ya. Ada 500. 500-nya diambil dari mana nih? Dari angka 200 ditambah 300 nih. Diare total gitu ya. Nah, total populasinya adalah 1.300. Di mana dapatnya? Karena total populasi adalah total A ditambah total B. Jadi di sini ada 1.300 gitu. Jadi, kalau kita ngomongin berapa proporsi balita yang mengalami diare, gitu ya, maka nilainya adalah 500/1.300. Nah, sekarang, kalau misalnya saya menanyakan berapa proporsi balita yang tidak mengalami diare? Berapa? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan Helen. 800 dibagi 1.300, jadinya hasilnya 0,61 atau 61%. Oke, jadi dari angka ini ya, berarti ya, 800 dibagi total populasi 1.300. Nah, ini jelas ya, sampai di sini ada yang belum bisa dipahami? Apa semuanya jelas? Iya, Bu, sudah jelas. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin proporsi, itu nilainya range-nya selalu 0 sampai 1. Sedangkan kalau kita mengkalikannya dengan 100, maka itu adalah nilai persentasenya. Ya, ini adalah perhitungan dasar yang kita gunakan dalam em, menghitung frekuensi kejadian penyakit. Perhitungan dasar tadi, perhitungan matematika dasar tadi, itulah yang kita gunakan dalam mengukur berapa frekuensi kejadian suatu penyakit. Nah, pengukurannya dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk insiden, prevalence, atau mortalitas. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, mungkin kita cek dulu ya selanjutnya. Nah, insiden. Kalau kita ngomongin insiden, itu kita ngomongin mengenai kasus baru. Ibu, kasus baru maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah perubahan status ya, perubahan status ya dari sehat menjadi sakit. Rumusnya ya insiden kumulatif ya, atau biasa juga kita sebut sebagai proporsi insiden atau kumulatif insiden. Jadi insiden adalah jumlah dari satu event ya, kejadian ataukah penyakit dibagi dengan jumlah populasi at risk. Nah, ini mungkin contohnya ya, supaya lebih memudahkan kita. Nih contohnya ya, kumulatif insiden gitu di suatu periode waktu tertentu. Misalnya saja, kalau kita lihat di sini ya, ini ada periode waktu ya. Jadi kan jumlah onset ya. Kalau rumusnya kan jumlah onset ya. Jumlah onsetnya. Onset dibanding
populasi at risk gitu ya. Populasi at risk ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Jumlahnya berapa nih? Ini. Anggaplah misalnya kita mau melihat berapa insiden TB paru dalam waktu 1 tahun misalnya, ya. Ini adalah TB paru misalnya saja ya. TB paru misalnya. Oke. Jadi, waktunya adalah selama 12 bulan. Sekarang kita lihat dulu nih. Konsepnya ada berapa, populasinya berapa. Kita hitung masing-masing. Nah, ternyata ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, berarti ada 7 nih. Ada 7 yang mengalami sakit TB selama periode waktu 12 bulan. Dibanding populasi at risk. Nih, populasi yang beresiko. Kita hitung berapa jumlah populasinya nih. 1, 2. Ini berarti ada berapa nih jumlah keseluruhan nih? Berarti ada 12 ya. Oke. Jadi, maka insiden kumulatifnya adalah berapa? 7 per 12. Hasilnya adalah 0,58. Oke. Jadi kalau kita presentasikan, ini adalah 58%. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, mungkin Rica izin bertanya Bu. Boleh, silakan. Eh, Ica. Baik Bu, jadi kan di atas tuh ada penanda merahnya itu ada 8. Namun dalam perhitungan Ibu masukkan hanya 7 per 12. Bukan 8 per 12 Bu. Itu kenapa ya Bu kalau boleh tahu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Rica ya. Oke, mari kita coba lihat dulu ya di sini ya. Ini kalau kita melihat onsetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita harus paham dulu nih time frame-nya atau ke waktu pengamatannya berapa lama gitu. Kalau di sini kan waktu pengamatannya berapa lama nih, Rica? 12 bulan kan? Iya Ya, Bu. oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang dipertanyakan yang ini kan? Nah, ini ya udah lewat nih dari timeline 12 bulan. Nih. Jadi, eh periode waktu dalam pengamatan ini adalah 12 bulan. Jadi, semua onset ataukah kejadian TB paru itu dihitung dalam periode 12 bulan tersebut gitu. Jadi, kalau dia lewat dari 12 bulan, maka dia masih terhitung tidak mengalami sakit gitu. Gitu ya, Rica? Makanya di sini kenapa bukan 8? Bukan 8. Kalau ini masuk kan 8 per 12 nih. Ya kan? Tapi bukan 8 per 12 gitu. Karena kan kita melihat populasi at risk selama waktu 12 bulan gitu. Tidak lebih dari 12 bulan. Ya, bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, baik. Oke ya. Sekarang, oke, kita masuk. Bentar, Ibu. Hapus dulu. Oke, mau terangin. Kita masuk ke yang selanjutnya, ya. Kalau yang tadi kita ngomongin insiden, nah sekarang kita ngomongin mengenai prevalensi ya. Kalau insiden itu adalah perubahan status dari sehat menjadi sakit, berarti kita sebut sebagai kasus baru. Sedangkan prevalensi itu merefleksikan keduanya, baik itu kasus baru ataukah kasus yang sudah lama. Dalam populasi dalam satu waktu atau periode waktu tertentu. Berarti bukan hanya kasus yang sudah bukan saja kasus baru, tapi kasus yang sudah lama. Dalam artian bahwa em, kalau misalnya seseorang berada dalam periode sakit, ataukah misalnya suatu penyakit itu masa eh, masa masa seseorang untuk mengalami sakit itu lama, maka itu juga masih terhitung kalau misalnya
dalam perhitungan prevalence gitu. Jadi jumlah total antara kasus baru dan kasus lama itu kita sebut sebagai prevalence. Mungkin skemanya supaya bisa lebih jelas kita lihat nanti di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah jumlah kasus yang ada pada satu titik dalam waktu tertentu dibagi total jumlah orang pada waktu tersebut ya. Ini contohnya ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman sekalian, ada prevalence. Prevalence khusus pada bulan Maret nih, di sini ya. Prevalence antara yang ini. Prevalence antara bulan Maret sampai bulan Juli. Ya, berarti di sini nih. Ini periode ini gitu ya. Mari kita coba lihat masing-masing ya. Nah, kalau prevalence pada bulan Maret itu kita lihat nih ada 1, ada 2, dan ada 3 nih, gitu ya. Sehingga prevalensinya adalah 3. Populasi at-risknya ada berapa nih? Ada 10 gitu. Nih, karena ada 10 orang di sini nih. Gitu kan? Jadi, pada bulan Maret, angka prevalensinya adalah 3/10. Nah, sekarang pada periode Maret sampai Juli, angka prevalensinya berapa? Antara Maret sampai Juli, gitu kan? Kita hitung semuanya ada 3. Ada 4, 5, 6, 7. Berarti 7/10 gitu. Yang perlu garis bawahi adalah karena kalau prevalensi itu mencakup semua kasus ya, baik itu kasus baru ataupun kasus lama. Kalau yang ini kan mencakup kasus lama nih, yang di atas ini ya. Ini yang nomor 2, 3, nomor 1, dan nomor 10 ya. Ini kan kasus lama nih. Akan tetapi, dia kejadiannya pada bulan Maret nih. Dia tetap kehitung, karena em, kalau kita ngomongin prevalence, itu mencakup kasus baru dan kasus lama gitu. Jadi sini ada 3, kemudian di bulan Juli ada 4, maka kita jumlahkan keseluruhannya. Jadi 7/10 gitu. Sedangkan insiden ini adalah 4/7. Insiden dari bulan Maret sampai bulan Juli. Ini ada perbedaan ya, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin terkait skema ini, mungkin ada yang masih bingung nih terkait gimana ngitung perbedaan perhitungan antara prevalensi dan insiden. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Andi. Jadi kan yang contoh di slide 12 tadi itu Mm-mm. mengenai perbedaan perhitungan antara prevalensi dan juga insidensi. Ya. Jadi di sini yang bertanya itu kenapa ya terdapat perbedaan antara populasi beresiko antara angka insiden dan juga prevalensinya, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya Andi ya. Jadi Ibu sedikit mengulang penjelasannya ya. Yang perlu kita pahami adalah em, angka prevalence itu mencakup kasus baru dan kasus lama, ya. Mari kita lihat. Ini kan bulan Maret nih, Ibu lihat. Ibu, bentar dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, misalnya, nah, kita lihat ya. Ini kan adalah kasus pada bulan Maret nih, ya. Prevalence pada bulan Maret nih. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang ini orang yang ke-10, ke-3, dan ke-1, sebenarnya ini kan sebelum bulan Maret dia udah sakit kan? Gitu ya. Nah, ini dia udah sakit nih sebelum bulan Maret. Gitu. Nah, ini berarti dia adalah kasus prevalence. Gitu ya. Kalau dia prevalensi, dia masih masuk dalam hitungan gitu. Karena prevalensi itu baik kasus baru dan kasus lama masuk gitu. Nah, jadi kalau bulan Maret, jadi kalau kita ngomongin prevalence dari Maret sampai Juli, dia tetap masuk gitu loh.
Karena kan dia kasus lama tetap masuk. Nah, di bulan Juli, coba dilihat. Ini kasus barunya ada berapa nih? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? Benar ya, 4 ya? Oke, jadi 4 ditambah 3, gitu, jadinya 7. Nah, tapi kalau kita ngomongin insiden itu kan eh adalah mereka yang dari awalnya sehat, kemudian menjadi sakit, gitu. Sekarang kita lihat di bulan Juli, antara Maret sampai Juli, ya, Maret sampai Juli, ini ya, insiden, yang kasus baru yang mana nih? Karena dia yang 10, 3, dan 1 ini udah sakit duluan, berarti kan dia udah nggak hitung nih jadi menjadi populasi at risk. Berarti kan dari 10 kita kurangin 3, berarti kan tinggal 7 gitu ya. 7 orang yang sehat gitu dari bulan Maret. Makanya untuk insiden di sini itu populasi at risk-nya itu hanya 7. Karena kan kita melihat karena kan untuk kasus baru itu kan awal pengamatan dia itu adalah orang yang sehat gitu. Jadinya dia populasinya itu adalah 7. Gitu ya Andi ya. Jadi kita ngitung nih. Jadi bulan Maret sampai Juli, oh dia ada 4 nih gitu. 4 kasus nih. Berarti insidennya adalah 4 dibagi 7. Kenapa 7, Bu? Iya, karena yang 3 orang ini, yaitu orang ke-10, orang ketiga, dan orang yang ke-1, itu sudah mengalami sakit. Kalau dia sakit, berarti dia udah nggak hitung lagi tuh menjadi kasus baru. Gitu ya. Bisa dipahami, Andi? Bisa, Ibu. Terima Bisa kasih, ya? Bu. Oke, baik. Terima kasih. Yang lainnya apa bisa dipahami terkait ini? Perbedaan perhitungan antara prevalence dan insiden? Teman-teman sekalian? Bisa Ibu. Prevalensi itu sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah kasus yang terjadi dan durasi atau lama waktunya orang menjadi sakit gitu. Ya, semakin tinggi jumlah kasus, ya, semakin tinggi jumlah kasus baru dan semakin lama periode orang mengalami sakit, maka angka prevalensinya akan mengalami peningkatan. Oke, ini adalah referensi mungkin bisa dibaca kembali di sini ya terkait materi yang sudah disampaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. eh ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada pertanyaan? Apa cukup? Cukup Ibu. Oke, baik. Cukup, Ibu. Sebelum kita Cukup, Bu. mengakhiri perkuliahan hari ini, mungkin ada yang mau memberikan sedikit kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan? Silakan. Izin menyimpulkan, Ibu. Iya, silakan, silakan. Untuk angka proporsi itu digunakan untuk perhitungan frekuensi penyakit seperti nilai insiden dan prevalensi. Sedangkan angka insiden menggambarkan kasus baru yang probabilitas seseorang sehat untuk menjadi sakit. Sedangkan angka prevalensi itu menggambarkan kasus baru dan lama dalam periode waktu tertentu. Mungkin itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Nada dan Rizka udah memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan. Angka insiden dan prevalensi ini sangat berkaitan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Rizka dan Nada tadi, bahwa semakin tinggi angka kejadian kasus baru atau angka insiden dari suatu penyakit, ya, dan semakin lama durasi dari suatu penyakit, maka itu akan mempengaruhi peningkatan angka prevalensi dari penyakit tersebut gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, untuk bisa melihat seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu berikan, nanti silahkan untuk dapat mengakses e-learningnya masing-masing. Ibu sudah memasukkan kuis ya untuk di pertemuan ke-9. Silahkan dikerjakan ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Semuanya.